Kalau adikmu itu tidak plagiat mencelakai orang lain dan menggelapkan dana glamorous, apa semuanya akan terjadi? Elena memang melakukan plagiat, tapi dia sudah mengembalikan piala dan memberikan kompensasi pada desainer aslinya. Mencelakai orang lain? Itu tidak mungkin. Dia memang kasar dan cuek, tapi tidak mungkin sampai mencelakai orang lain. Kalau penggelapan dana, aku yakin ada yang berusaha menjebaknya. Dia adalah putri satu-satunya keluarga Santosa. Dia tidak kekurangan uang sedikit pun. Benarkah? Aku tidak tahu soal yang lain. Tapi apa kau tahu kalau dia sudah membuat Giselle tidak lagi bisa berkarya sekarang? Sabar Riana, dengan mata yang tajam dan lebar. Selama beberapa saat keduanya saling adu tatap. Namun Dimas segera memutus tatapan itu dan mendekati Riana. Trisa, mungkin dia tidak sengaja melakukannya. Tidak sengaja. Mas Dimas, kalau kau mau membela adikmu, silahkan. Tapi sepertinya masalah tempat. Tris, mungkin Elena memang bersalah. Tapi apa harus sampai seperti ini kau menghukumnya? Trisa, aku mohon. Demi aku tolong kamu bantu Elena. Papa pasti tidak akan melepaskan kamu kalau kamu tidak membantu Elena. Pinta Dimas memohon. Mas Dimas, aku sudah bilang, bukan aku yang membuat Elena di penjara. Bukan aku yang mengajukan tuntutan dan bukan aku yang memberikan bukti-bukti itu kepada polisi. Oke. Soal plagiat dan penggelapan dana glamorous, mungkin kamu tidak ada hubungannya. Tapi soal Ayu dan WOW, tolong bantu bicara dengan Erik. Aku tahu Erik memberikan tekanan soal kasus ini karena kamu, Trisa. Kalau kamu punya sedikit saja perasaan padaku, tolong bantu aku, bantu adikku. Riana menipiskan bibirnya. Dia membalikkan badan dan tidak ingin melihat laki-laki itu. Tris, aku dan Elena memang sering bersaing dan berselisih paham. Tapi biar bagaimanapun, dia adikku. Aku tidak bisa. Mas Dimas, maaf. Aku tidak bisa membantumu. Kalau Mas memang mau Elena bebas, bujuk dia cepat mengaku semua kesalahannya supaya dapat keringanan hukuman. Sabar Riana lalu kembali berjalan menuju kursi kerjanya. Dimas memejamkan matanya dan menggeleng. Dia berjalan maju dan mulai memegang pergelangan Riana. Trisa, ikut aku ke kantor polisi. Jelaskan kepada mereka kalau kamu mencabut tuntutanmu itu soal kasus Ayu. Ayo. Riana terkejut. Ia menepis keras tangan Dimas hingga membuat laki-laki itu terhuyung. Mas Dimas, sudah aku katakan aku tidak bisa membantumu. Jangan paksa aku, sentak Riana. Elena itu calon adikmu, Trisa. Belajarlah mengalah. Riana melihat Dimas dengan cemooh. Sebuah kekehan keluar dari mulut Riana. Sungguh lucu, batin Riana. Mengalah? Mas mau aku mengalah seperti apa lagi? Apa selama ini aku kurang mengalah? Sejak aku pindah ke kantor ini, apa pernah Elena berbuat baik kepadaku? Hah? Apa pernah aku membalasnya? Jawab, Mas. Dimas terdiam. Dia menelan ludah dan memalingkan wajahnya. Benar apa yang dikatakan Riana. Dia tahu semua yang Riana alami sejak wanita itu bekerja di bawah Elena. Adiknya itu selalu mempersulit Riana, bahkan beberapa kali membuat Riana harus memakai uangnya sendiri untuk mendapatkan kain demi memenuhi tuntutan klien. Aku masih sibuk, tolong pergilah, usir Riana lalu kembali pada komputernya. Tris, Mas, aku sibuk. Dimas mengangguk. Dengan enggan, ia pergi meninggalkan kantor Riana. Melihat Dimas sudah tidak lagi terlihat dari dinding kaca kantornya, Riana menarik napasnya dalam-dalam lalu memijat pangkal hidungnya. Mengalah? Jangan harap, kata Riana lalu kembali pada komputernya. Sementara itu Dr. Arik masih terlihat berkutat menata kantornya yang di rumah sakit. Semua dokumen pasien yang ada di filing kabinet dan rak asistennya berantakan. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Kenapa cuma kantorku saja yang mereka berantakin? Gumam dokter ahli kejiwaan itu seraya menata kembali berkas-berkasnya ke tempatnya masing-masing. Hingga
Mana berkasnya Teresa? Ujarnya. Nur, sini. Seorang wanita berpakaian perawat mendekat dengan banyak map yang isinya terlihat tidak rapi di tangannya. Nur, coba tolong cari berkas pasien TM transfer. Kok aku cari-cari dari tadi nggak ada ya? 2 jam berlalu dan kantor itu mulai tampak rapi. Tapi dokter Arik masih belum juga mendapati berkas yang ia cari. Wajahnya mulai terlihat cemas. Hasil rekaman diagnosa pasiennya semua ada, kecuali milik Teresa. Ia kembali mencari di setiap map dan hasilnya tetap sama, nihil. Nur menggeleng. Dokter Arik mendesah. Ia menghempaskan bokongnya ke sofa dan mengambil ponsel dari kantongnya. Halo, Teresa? Sapanya ketika panggilan itu terhubung. Bisa, kamu datang ke tempatku sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Iya, sekarang. Di kantor Yana, wanita itu dengan tersenyum menjawab panggilan dokter pribadinya itu. Baik dok, saya akan ke sana. Selamat siang, jawab Riana dan menutup panggilannya. Di layar komputernya tampak Riana baru saja selesai mengerjakan sesuatu. Sebuah seringai muncul di sudut bibirnya. Aku gak nyangka Elena bisa sampai sejauh ini memakai glamour rose untuk kepentingannya sendiri, gumam Riana seraya melihat flash disk yang ada di tangannya. Dengan ini, aku gak perlu pakai bukti palsu untuk menjebak Elena masuk penjara. Riana menyimpan flash disk di tangannya itu ke dalam tas, lalu mematikan komputernya dan pergi. Di sebuah ruangan dengan sedikit pencahayaan, seorang laki-laki tampak membaca seksama dokumen di tangannya. Dia pun mendengar suara seorang wanita dari speaker tape recorder yang ada di depannya. Jadi, dia punya gangguan kecemasan. Menarik, gumam laki-laki itu. Sebuah lengkungan manis tercipta di bibirnya ketika membaca sesuatu di berkas itu. Ia pun mengambil ponsel dan menelpon seseorang. Hai bro, aku butuh bantuan. Tolong booking tiket ke Berlin buat aku, lebih cepat lebih baik. Oke, thanks, ucapnya dan memutus teleponnya. Teresa, aku mampir ke rumahmu dulu ya, ujar laki-laki itu lalu mengambil rokok dan berjalan pergi. Sementara itu Riana yang baru saja tiba di rumah sakit tampak syok kalau mendengar bahwa berkas-berkasnya hilang. Dok, apa dokter yakin kalau aku sudah coba cek beberapa kali, Tris. Baik yang di klinikku maupun di sini sama. Hanya berkasmu saja yang hilang, jawab dokter Arik cepat. Riana memegangi kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Ia benar-benar syok dengan berita ini. Dokter, apa saja yang ada di berkas saya? Selain diagnosis dokter, tanya Riana kemudian. Semuanya, Tris. Alamat kamu di Berlin, alamat kontak darurat kamu di sana, nomor telepon alasan pindah, treatment kamu ke sini, dan masa lalu kamu. Raga Riana terasa lemas, kepalanya mulai berputar-putar. Trisa, seru dokter Arik sambil berlari merangkul tubuh Riana yang lunglai tidak bertenaga. Hancur sudah. Mereka akan... Trisa, tenang dulu, ujar dokter Arik. Ia kemudian memapa Riana menuju sofa dan memberikan wanita itu air putih. Jangan berpikir negatif dulu, tenangkan pikiranmu. Walaupun informasi tentang keadaanmu itu bocor ke media, aku bisa membantumu menjelaskan. Riana memejamkan erat matanya. Air mata lolos begitu saja dari matanya. Bukan masalah media yang ia khawatirkan, tapi di dalam apartemen lama miliknya dan juga Ida, terdapat foto-foto lama dirinya dan ibunya. Juga ijazah SMP, SMA, dan surat-surat dari tetangganya yang merawat ibunya beserta alamatnya. Di London, Inggris, Erik melangkah lebar menuju kamar putranya di lantai atas. Wajahnya terlihat sangat dingin dengan kedua tangan yang terkepal kuat di kedua sisi tubuhnya. Brak! Lepaskan tanganmu dari anakku! Sentak Erik dengan suaranya yang menggelegar memenuhi ruangan. Wanita yang memegang bahu Evan dengan kuat itu seketika berdiri tegak dan melepas tangannya dari bocah itu. Daddy,
Erik, ini tidak. Erik mengambil langkah lebar dan mendorong wanita itu menjauh dari putranya, hingga wanita itu yang berpakaian seksi hampir saja terjatuh. Erik kemudian menggendong bocah yang sedang menangis tergugu itu dan menatap garang wanita yang berdiri melihatnya dengan gemetar. Berani sekali kau memarahi putraku, Xianli, bentak Erik. Sayang, aku hanya... Xianli menutup mulutnya, tidak berani melanjutkan kata-katanya kalau melihat Erik menunjuk padanya dengan geram. Dengarkan aku baik-baik. Sekali lagi aku melihat atau mendengar kau berbuat kasar pada putraku, maka akan aku buat kau menyesal. Erik mengalihkan perhatiannya. Ia menoleh ke pintu dan melihat ibunya sudah berjalan cepat mendekatinya dengan marah. Kenapa kau kasar kepada calon istrimu? Cepat, minta maaf, sargah Lady Hanwil. Erik menyeringai. Minta maaf? Bahkan kau tidak layak mendapatkan maaf dariku, Bu, sahut Erik dengan mata yang memicing tajam. Sambil menggendong Evan keluar dari ruang bermain putranya itu, Erik meninggalkan sang ibu dan Xianli yang terbengong atas ucapannya. Apa tadi? Dia bilang apa? Aku tidak layak mendapat maaf? Apa? Lady Hanwil dan wajah syoknya mencoba mengulang perkataan sang putra. Xianli merangkul calon ibu mertuanya itu dan mengelus pundaknya. Tante, tenang. Erik suka melawan tante seperti sekarang itu karena Rihanna. Jadi tante jangan marah sama Erik. Sabar ya tante, sabar. Hibur Xianli sembari sengaja menabur bara di hati Lady Hanwil. Rihanna? Dasar anak kurang ajar, tidak tahu diri, geram Lady Hanwil. Wanita itu kemudian memegang kepalanya yang terasa sakit tiba-tiba. Xianli merasa pundaknya mulai berat. Menoleh, ia memutar bola matanya malas ketika melihat calon mertuanya itu lemas di pundaknya dan sulit membuka mata. Bulter John, apa kau akan diam saja terus di situ? Kata Xianli. Erik menaruh putranya di atas kasur. Ia duduk lalu memeluk bocah itu dan mengelus rambutnya. Maaf, Daddy terlambat, Son. Sesal Erik, berulang kali ia mengecup-ucup kepala putranya dan menyesali keterlambatannya untuk datang menolong putranya. Daddy, aku mau mami. Erik mendekap erat putranya itu dan mengangguk. Daddy akan membawa mami kemari. Percayalah. Sabarlah sedikit lagi, Son. Grandma, gak sayang sama Evan? Evan mau sama mami aja di Jakarta, pinta Evan di sela-sela isakannya. Baiklah, kita akan lakukan. Daddy akan membawamu ke mami. Jangan menangis lagi ya. Evan melepas pelukan sang ayah dan menatap netra hijau ayahnya itu dengan matanya yang masih bertabur kristal bening yang siap meleleh untuk menemani basah yang sudah menghias wajah bocah itu. Promise? Erik tersenyum tipis dan mengangguk. Iya nak, Daddy akan segera menyelesaikan tugas Daddy dan kita akan segera kembali ke Jakarta, oke? Bibir Evan kembali bergetar. Ia kemudian meringsut mundur dan membaringkan tubuhnya lalu menutup dengan selimut. Erik mendesah. Ia menggeser duduknya dan mengusap kepala putranya itu. Sayang, beri Daddy waktu seminggu lagi. Daddy janji, Daddy akan bawa Evan ke Jakarta. Evan bergeming. Erik menatap anaknya tanpa daya. Diane yang berdiri tidak jauh dari majikannya itu mendekat dan menyentuh pundak Erik. Erik, serahkan kepadaku dan lakukan saja pekerjaanmu supaya kalian bisa segera kembali bersama Ana, ucap Diane lembut. Erik melihat mantan pengasuhnya itu dan mengangguk. Diane, sebenarnya apa yang terjadi? Diane melipat bibirnya. Ia menatap iba pada putra semata wayang Erik dan menghela napasnya yang terasa berat. Kamu tahu kalau Evan tidak suka kalau barang-barang miliknya disentuh oleh orang lain, bukan? Tapi Nona Xianli, dia malah melempar mainan Evan karena Evan minta dia meletakkan kembali mainannya.